Sebagian besar perempuan menginginkan untuk tampil cantik dan menarik, bukan tanpa alasan, karena penampilan menjadi kesan pertama yang dilihat oleh orang, agar memberikan kesan yang positif. Namun, setiap budaya memiliki standar kecantikannya yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh sejarah dan nilai-nilai sosial. Tidak sedikit wanita merawat penampilan mereka karena ingin memenuhi ekspektasi budaya. Pikiran dan tujuan semacam ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Tidak terkecuali orang-orang Cina di zaman dulu. Para wanita Cina di zaman dahulu mempunyai tradisi yang cukup unik dan ekstrim untuk mendapatkan kecantikan, yaitu mengikat kakinya untuk mendapatkan ukuran kaki semini mungkin agar bisa mengenakan sepatu teratai. Di beberapa daerah di Cina, sepatu memiliki bentuk yang benar-benar kecil dengan ujung yang lancip yang disebut dengan sepatu teratai. Sepatu teratai ini adalah salah satu simbol kecantikan di Cina pada zaman dulu. Akan tetapi, di dalamnya penuh dengan penderitaan. Sepatu teratai tersebut didesain untuk kaki yang sudah dimodifikasi sebelumnya. Kaki ini disebut juga dengan kaki teratai. Kaki teratai ini dibuat dengan cara cukup unik dan sadis. Biasanya dilakukan pada bayi yang baru lahir di bawah umur 10 tahun. Proses pembuatannya, jari kaki dibentuk dengan dibengkokkan dan dipatahkan. Kemudian direndam dalam ramuan khusus. Sangat tidak manusiawi memang, tetapi inilah resiko untuk tampil cantik di masa lalu. Setelah jari-jari dipatahkan, kemudian dibungkus dan diikat dengan perban khusus yang sudah direndam dengan ramuan-ramuan tertentu. Kadang-kadang harus dipatahkan lagi agar bentuknya terlihat sempurna. Proses ini pun bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berupaya untuk mendapatkan ukuran kaki sebesar 8 cm, karena ukuran itu adalah ukuran yang ideal bagi kaki teratai. Meski tradisi ini kejam dan mengerikan, akan tetapi tradisi kaki teratai ini berjalan dan bertahan hingga 1000 tahun. Praktik mengecilkan kaki ini konon dimulai pada dinasti Tang. Disebutkan terinspirasi dari seorang penari di istana kaisar Cina pada abad ke-10. Ia adalah Yao Niang. Ia berusaha untuk memikat kaisar pada saat itu dengan cara berjalannya. Karena bentuk kakinya sudah berubah, gaya berjalan Yao Niang pun juga berubah. Ia mengandalkan otot paha dan bokong sebagai penopang. Ia tampak lebih menarik ketika saat berjalan. Karena ketika dirinya berjalan, ia tampak terlihat lebih erotis. Lambat laun, para wanita di istana mulai meniru dan mengikat kaki mereka seperti Yao Niang. Semakin lama diikat, kaki mereka menjadi lebih kecil. Mereka pun menjadikannya sebagai salah satu standar kecantikan. Bentuk kaki kecil di Cina ini sama halnya dengan bentuk pinggang kecil di Eropa. Sama-sama menjadi simbol nilai bagi kaum wanita. Pada abad ke-17, pemerintah Cina sempat berupaya agar praktik ini dihilangkan. Namun, usaha tersebut gagal lantaran nilai-nilainya sudah terlanjur mengakar. Praktek ini baru benar-benar berakhir pada saat berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Di zaman saat ini, masih ada beberapa wanita tua di Cina yang masih memiliki kaki tersebut. Hal ini terjadi karena mereka sempat menjalani proses ini sebelum pelarangan terjadi. Saat ini, standar kecantikan mungkin bukan lagi soal seberapa kecil kaki yang dimiliki. Sebab, standar kecantikan berubah seiring waktu. Apa yang dianggap cantik pada era tertentu mungkin berbeda dengan era lainnya.